ada banyak hal untuk bisa bangga kan itu. Apa? Giliran padam. Inilah yang tidak bisa ditebak gitu. Artinya langsung kondisional gitu. Sambungkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Lensa Bicara. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang narasumber yang sebenarnya bagi saya ini bukan orang asing, karena memang orang asli Indonesia, bahkan Madura. Narasumber yang saya hadirkan ini sebenarnya teman lama, teman waktu di sekolah dulu, cuman sekarang jabatannya sudah jauh melebihi dari saya. Saat ini beliau sebagai pimpinan redaksi di Radar Madura. Radar Madura ini katanya korannya orang Madura. Nah, siapa dia? Teman saya ini namanya Lukman Hakim AG. AG-nya ini nanti biar dijelaskan sendiri sama orangnya. Kita sapa langsung dulu sebelum tanya-tanya ini soal beliau. Assalamualaikum Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin seger dan auranya semakin muda. Alhamdulillah. Berarti ada yang semakin tua. Ada yang semakin tua. Sehat ya Mas Lukman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ini sengaja ingin ngajak ngobrol dengan jenengan. Ini kan sebenarnya jenengan juga sudah Pimret Radar Madura. Artinya tugasnya tiap hari mewawancarai orang. Tapi saat ini saya mau wawancara dengan sampean. Mudah-mudahan nanti bukan saya yang diwawancara. Mas Lukman, yang saya membuat tertarik untuk ngobrol dengan jenengan, saya lihat salah satu profil jenengan kuliahnya di Stita, Sumeneb itu ya? Siap. Kalau tidak keliru, Stita ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Akidah Usmuni Terate Sumeneb. Iya. Jadi jurusan agama. Tapi saya lihat saat ini selain sebagai Pimret, jenengan ini juga merupakan orang yang produktif, menulis dengan tulisan-tulisan bahasa Madura. Punya karya buku juga. Alhamdulillah ya? ada. Kemudian juga ada yang berupa puisi. Iya. Ada yang juga berupa bunga rampai juga ya. Iya. Sampai juga mengisi di beberapa majalah yang berbahasa Madura. Benar. Nah, yang saya tanyakan ini yang pertama, satu tidak nyambung dengan jurusan kuliahnya. Nah, yang kedua, menulis dengan berbahasa Madura, bahasa daerah, bagi generasi-generasi ya yang saya mengaku ini masih muda, meskipun mungkin usianya tidak terlalu muda ya. Ini bukan sesuatu yang Mas Lukman, bukan sesuatu yang digandrungi oleh orang-orang yang seusia kita. Tapi sampai ini melakukan ini bagaimana ceritanya? Terima kasih, ya. Kak Rusman. Sebuah kehormatan bisa diwawancari Pemret Lensa ini. Sesama Pemret. Sesama Pemret jangan saling mendahului. Begini, saya masih yakin bahwa menulis atau dalam bentuk apapun, entah menulis fiksi maupun non-fiksi, itu adalah sebuah keterampilan. Karena itu tidak selamanya berbanding lurus dengan jurusan pendidikan formal. Justru teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra sekalipun tidak ada jaminan jadi sastrawan dan tidak ada jaminan jadi penulis. Ini nyinggung saya apa gimana ini? Ya kalau tersinggung mohon maaf. Karena gini, bisa saja teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra akan jadi kritikus atau jadi pengamat gitu. Jadi tidak ada jaminan. Karena sebuah keterampilan
orang yang tidak berpendidikan secara lembaga, secara formal bisa saja gitu menjadi seorang penulis asalkan ada kemauan dan keterampilan. Ada banyak penulis, ada banyak sastrawan yang secara pendidikan formalnya tidak terlalu tinggi juga. Sebut misalnya Pak Dezawawi Imron, salah satunya yang secara pendidikan formal juga tidak tinggi, bisa di SR misalnya. Tetapi berkat keuletan dan keterampilan beliau bisa menjadi sastrawan yang luar biasa. Itu satu hal. Yang kemudian kok tidak ada hubungannya dengan pendidikan formal dan keterampilan saya dalam menulis berbahasa Madura. Kita mohon maaf karena ini forumnya tidak hanya untuk orang Madura, sehingga saya jawab menggunakan bahasa Indonesia juga. Indonesia, ya? Sehingga saya publik. Kalau pakai bahasa Madura nanti takut saya yang tidak mengerti. Di dalam bahasa Madura kita diajarkan ada bahasa pesan untuk aki bangsa. Pesan untuk aki bangsa bagi saya tidak hanya menentukan, kata menentukan, nantuaki itu tidak hanya menentukan bahwa ini orang Madura, ini orang Jawa, ini orang Sunda, tapi tidak hanya sesempit itu permaknaannya. Tetapi dalam bahasa nantuaki bangsa itu juga bisa ada tata krama, karena di dalam bahasa Madura juga ada ondege bahasa. Juga ada dialek yang berbagai dari satu tempat ke tempat yang lain juga berbeda. Sehingga orang yang menggunakan bahasa Madura tertentu, satu tempat dengan tempat yang lain dialeknya berbeda. Belum lagi soal tata krama yang di situ di bahasa Madura ada ondege bahasa yang dibagi dengan tingkatan enja iya, engki enten dan engki punten, sehingga orang bisa diketahui karakternya ini menghormati atau menghargai lawan bicara atau tidak. Itu sebuah karakter yang dalam hal pendidikan budi pekerti, misalnya saya pendidikan budi pekerti luar biasa. Itu satu hal. Yang kedua, kenapa kemudian tertarik menulis karya sastra dalam bahasa Madura? Satu, yang mungkin dari orang tua, karena sejak kecil memang diajari berbahasa Madura. Kemudian setelah berkembang bertemu dengan guru yang juga telaten mengajari bahasa Madura. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa mengambil bahasa Madura yang tidak banyak orang menggeluti. Kata tidak banyak mungkin kalau dibandingkan dengan karya sastra yang lain, bahasa Indonesia atau bahkan dengan bahasa asing. Kalau kita pergi ke pasar-pasar tradisional atau toko buku, mungkin yang kita tahu buku berbahasa Madura hanya ada 1 atau 2 buku saja. Coba bandingkan dengan buku karya berbahasa Inggris atau bahasa Arab, yang itu bahasa luar semua, bahasa internasional lah katakanlah. Sangat jauh perbandingannya. Sehingga kalau alasan yang ini menurut saya adalah alasan guyon, mungkin juga serius. Karena kalau dalam rumus marketing, yang langka itu yang dicari orang. Termasuk saya bicara di sini karena langka mungkin diundang oleh pemerintah saya ini gitu. Begitu. Jadi itu bagian dari kita ini masuk manusia-manusia langka juga ini. Layak dimuseumkan. Lah, karena dari keterbatasan, kelangkaan karya berbahasa Madura itulah kemudian saya berinisiatif bagaimana kalau ini dibiarkan maka tidak akan ada perkembangan. Karena itu harus ada langkah strategis dari hal-hal kecil apapun yang bisa kita lakukan. Yaitu salah satunya menulis. Dan sebenarnya sih kalau perkembangan sastra di Madura luar biasa, walaupun sastra lisan. Sastra lisan, tapi sastra tulisnya ini yang masih menjadi PR kita. Tidak ada yang mendokumentasikan. Dokumentasi itu ya itu yang harus kita mulai. Kalau tidak dimulai dari individu-individu kan tidak mungkin jadi karya yang luar biasa secara komunal. Kalau semua diam misalnya. Sementara kehidupan kita di masyarakat Madura, di pedesaan, di perkampungan, di kehidupan nelayan, bahasa mereka sastrawi sekali. Dan itu tidak saya tidak mengatakan tidak ada, tapi mungkin sedikit yang mendokumentasikan ungkapan-ungkapan mereka, baik di sawah. Itu kalau saya dengarkan ada banyak ungkapan-ungkapan berbahasa kayak bernuansa sastra. Jadi itulah yang perlu dihimpun dan didokumentasikan. Sehingga nanti bisa berkembang dan bisa saya mati mungkin ada karya yang bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Setidaknya anak saya yang bisa membaca. Mungkin itu. Setidaknya. Kalau
misalnya apa, karena faktor keterampilan, kemudian pengaruh guru juga. Nah ini memulai itu kira-kira sejak kapan Mas Lukman? Apa sejak waktu SMA atau sudah kuliah yang mulai produktif menulis karya sastra dengan bahasa Madura itu? Kalau menulis sejak MAN ya, ketika Sejak MAN, masih ya, di iya. MAN Sumenep untuk aktif serius, lebih serius. Tapi kecenderungan ke arah situ sudah dimulai masih di Madrasah Ibtidaiyah dulu. Setidaknya ada kesenangan mendengarkan tembang-tembang, mendengarkan orang berpantun misalnya. Berarti bisa ngicung juga Mas Lukman ini? Ngicung sih nggak bisa, tapi suka mendengarkan Oh, orang suka ngicung, mendengarkan kan orang gitu, ngicung. Karena media satu-satunya yang ada di rumah saya dulu waktu kecil adalah radio. Oke. Bagi saya radio itu sangat luar biasa untuk membangun imajinasi seseorang, karena yang didengarkan itu hanya suara, tidak ada gambar, tidak ada apa namanya gambar bergerak atau gambar mati, yang didengarkan suara. Bagaimana dulu saya sering mendengarkan sandiwara radio, sambil mendengarkan itu mengimajinasikan sudah kemana-mana gitu. Lain di kehidupan langsung, bertemu dengan orang di sawah pun berpantun, dan itu yang mendorong saya semakin ini. Kemudian ketika MAN bertemulah dengan kawan-kawan, dengan guru, sehingga tersalurkan ke media, baik itu ke radio atau ke majalah atau ke koran, sehingga semakin semangat untuk menulis, mengekspresikan apa yang sudah ada masuk di dalam, terekam dalam memori itu. Kalau menulis berarti sudah Ibtidaiyah juga sudah mulai menulis juga. Ada Iya. sudah dalam bentuk tulisan ya. Iya, huruf balok. Kalau yang ini, kalau yang sudah terdokumentasikan berupa buku karya ini sejak kapan? Kalau yang dalam bentuk buku pertama terbit tahun 2028 baru. Purubari gitu loh. 2008 waktu itu baru semester 2 atau 3 kayaknya kuliah. Itu diterbitkan oleh Balai Bahasa yang antologi tunggal, Sakura Ing Mata Ocean. Kalau yang sebelumnya 2006 itu masih antologi bersama Nimor Kara, ya, yang diterbitkan oleh Balai Bahasa juga. Baru setelah itu ke koran atau ke majalah, jauh sebelum bergabung di media itu. Tapi saat ini semenjak juga sudah memiliki kesibukan, apalagi menjadi pimpinan redaksi kan, masih produktifkah? Masih punya tulisan terbaru yang berbahasa Madura? Memang tidak seproduktif dulu ya. Kalau dulu memang hampir setiap hari menulis dalam bentuk cerpen atau puisi. Akhir ini kan berkembang tidak hanya dalam dua karya sastra itu, kadang juga menulis esai dalam bentuk bahasa Madura, tulisan wisata, artikel-artikel wisata, bahkan kadang juga ngisi tentang makanan dalam resep makanan dalam bahasa menggunakan bahasa Madura begitu. Jadi menurunlah dengan kesibukan, tapi tetap menulis, masih menulis, baik itu apa namanya puisi atau cerpen setidaknya gitu itu. Kalau tema-tema pilihan dari berbagai karya, baik yang puisi, kemudian yang ataupun mungkin yang juga apa tulisan artikel buku tentang berbahasa Madura ini, rata-rata yang Mas Lukman pilih sebagai tema ini tentang apa dan berangkat dari apa biasanya? Kalau awal-awal tentang keprihatinan orang tumi, orang kene. Orang kene. Bagaimana orang yang di bawah garis kemiskinan mungkin di bahasa-bahasa yang kemelaratan itu, tapi kemudian juga berkembang bisa bicara tentang cinta yang dalam hal yang tidak hanya lawan jenis, juga cinta kepada negara misalnya dalam bentuk yang lain, kemudian protes misalnya, protes terhadap pemerintahan dan lain-lain, mungkin banyak beragam, tapi mayoritas memang dilandasi dari kata satu, cinta. Cinta kepada siapa ini? Ada banyak hal, cinta kepada, ya terus terang, mungkin kalau saya tidak bisa menjustifikasi bahwa semua orang cinta kepada lawan jenis,
saya akui itu pasti ada di dalam proses hidup itu ada, tapi kemudian ada berkembang menjadi cinta kepada orang tua, cinta kepada Kanjeng Nabi, dan cinta yang lain. Artinya makna cinta yang lebih luas ya. Begitu, karena cinta itu tidak secempit cangkir kopi. Ya, karena tidak sesempit cangkir kopi, maka harus ngopi dulu, Mas begitu. Lukman. Maksud saya seperti itu, karena tidak ada tawaran kayak tadi. Siap. Jadi yang ini kita ngobrol santai. Gitu. Nah, dari beberapa pilihan-pilihan tema itu, ada karena yang fenomena sosial, kemudian juga ada juga membangun nasionalisme juga kan, membangun nasionalisme, kemudian kritik. Jadi memang ini sastra itu kan memang ekspresi ya, ekspresi dari apa yang kita temukan, kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, dari tema-tema itu, tema apa yang bagi Mas Lukman ini penting dan kemudian lebih banyak dimunculkan? Banyak dimunculkan itu kalau dari sekian buku, ya, dari sekian buku yang ditulis lah dari misalnya. Itu lebih banyak fenomena sosial, kehidupan masyarakat sosial. Lebih banyak soal kemiskinan misalnya, kesenjangan misalnya, seperti itu. Kesenjangan sosial. Ada apa mungkin bisa diceritakan salah satu buku, judul, dan kemudian kisah yang diangkat yang itu menurut Mas Lukman penting, kenapa itu diangkat? Apa ya? Ini apa penting semua? Saya khawatir kalau saya jawab ini kemudian penonton tidak baca puisi saya yang lain gitu. Gitu ya. Iya. Ini termasuk hasil karyanya ya? Iya, ini yang baru. Ini yang baru. Tang Bini Macempor Ate. Wah, ini berarti ya itu khusus persembahan untuk istri saya. Untuk istri saya, untuk istrinya ya. Iya. Ya, yang merasa bukan istri saya jangan baca. Jangan merasa spesial dengan buku ini ya. Begitu. Jadi ini persembahan untuk istrinya Mas Lukman ini. Judulnya Tang Bini Macempor Ate. Kalau yang satunya ini? Kalau ini puisinya? Puisi, sama ini juga ini puisi. Ini juga puisi. Cengkal burung. Yeah. Apa ini? Kalau yang ini Mas Lukman? Itu masa-masa dalam tanda petik kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Usil, saya suka usil. Suka usil juga Mas Lukman ya? Termasuk dalam pikiran. Oh, dalam pikiran juga. Yeah. Gimana itu? Usilnya gimana yang bisa diceritakan? Ya, karena kalau kita belajar ilmu jurnalistik gitu, yeah. Walaupun ini terbit sebelum ditulis ya, isinya ditulis, waktu terbitnya juga baru-baru ini setelah jadi wartawan. Kalau nulisnya sudah lama. Saya percaya bahwa tidak ada satupun yang tunggal kecuali yang memang yang tunggal. Dalam menafsirkan atau melihat sesuatu itu selalu ada sudut yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain atau tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Karena itu semua mata bisa atau semua orang bisa melihat dari sudut yang lain. Termasuk misalnya ketika orang mengatakan papan tulis itu putih dan lebar, jangan salahkan orang lain itu mengatakan papan tulis itu tipis karena dia melihat dari samping. Nah, ketika mengatakan papan tulis itu lebar, berarti dia melihat dari depan atau dari belakang. Tapi kalau papan tulis dilihat dari samping, maka akan mendapat jawaban tipis. Kurang lebih seperti itu ada loginya. Jadi di buku ini yang Cengkal Burung, masa-masa ketika saya dulu mungkin di lingkungan saya dianggap aneh, bahkan disebut gila. Gila karena mungkin Cak Rusman masih ingat bagaimana proses kreatif dulu, sehingga orang di kampung saya menyebut saya sebagai orang gila. Maka di dalam satu puisi saya ada yang berisi seperti ini. Beli eko cah gile tembeng odik beres king tak genah. Beres king tak genah. Beli eko cah gile tembeng odik beres king tak genah. Ya makanya kan kalau bahasa Indonesianya itu gimana itu? Itu kan yang jawab nanti teman-teman yang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kalau saya menjawabkan kan nanti tafsirnya tunggal, biar pembaca yang menafsirkan itu. Nggak, minimal diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesianya dulu, biar pemirsa juga tahu. Lebih baik disebut gila daripada beres itu kurang lebih sehat, tapi tak kena itu waras.
apa ya, tak kena itu apa kurang? Ya gila. Ya bagi saya gila dan tak kena itu kurang tidak sama. Iya. Ya. Jadi lebih baik Beli ego cai gila, lebih baik disebut disebut gila ya. Disebut gila itu kan belum tentu gila. Betul. Hanya orang yang menyebut gila. Gitu. Jangan-jangan wali. Hanya wali yang tahu wali. Dan karena dulu sampai ya mungkin itu tidak sama proses kreatif teman-teman. Sampai di rumah-rumah saya, saya menulis dulu tidak hanya di buku, tidak hanya di kertas, termasuk di pintu rumah saya tulis itu. Ditulis juga. Iya. Sampai sekarang masih ada, tidak saya cek. Masih ada. Tulisannya itu labeng tak buka, salam tak kau cak, labeng tak buka. Salam tak kau cak, labeng tak buka. Tak buka. Ya itu mungkin gimana? Kan ada apa? Kan ada di bahasa Arab yang kurang jadi, lebih. Kalau belum mengucapkan salam, pintu tidak dibuka. Begitu. Gitu ya. Jadi kalau mau pintunya dibuka harus mengucapkan salam dulu. Ya kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Berarti memang maknanya sebenarnya luar biasa juga dari karya-karyanya. Iya, karena yang menafsirkan adalah Anda. Juga. Sebenarnya biasa. Oh, biasa juga ya. Ada nuansa religinya tapi kan? Itu tafsir. Oh, tafsir. Saya tidak merasa religius itu. Ya itulah karya sastra ya. Artinya setelah dibaca oleh orang, silahkan orang mau menafsirkan seperti apapun. Benar. Dan sebagai penulis, Mas Lukman tidak bisa mengarahkan orang harus menafsirkan karya saya seperti ini. Tapi kan paling tidak Mas Lukman juga punya tujuan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari karya itu. Iya, pesan kalau yang tadi misalnya itu kan yang beli kocak gila itu pengodik baras kehendak kena di bait pertamanya adalah odik tak macas sampai mati tak ada sangun. Beli kocak gila dan pengodik baras kehendak kena. Kalau pesan yang ingin disampaikan Mas Lukman dari itu apa? Satu hal kita diajari untuk pertama adalah membaca. Membaca itu kita tahu dalam banyak keterangan kan tidak hanya membaca teks, membaca konteks dan lain-lain, fenomena dan perkembangan itu yang bahkan wahyu apa namanya? Pertama kali yang turun Nabi itu kan Iqra. Dan itu yang salah satunya juga hadirnya puisi ini sehingga harus membaca. Nah, ketika membaca, ketika orang sudah benar-benar serius, tidak melihat apa di sekelilingnya, apa kata orang, ya biarlah orang mengatakan saya gila, tapi saya punya tujuan tertentu misalnya. Karena orang mun dari Madura itu, menurut jajan orang tak ada siapa. Dorok jajan apa nanti, ada nanti itu yang apa yang kita yakini. Betul. Jadi kalau peribahasa bahasa Indonesianya itu biarkan anjing menggonggong ya. Kafilah tetap berlalu katanya. Luar biasa obrolan kita malam ini bersama Mas Lukman. Dari saking luar biasanya, saya juga akhirnya sampai bingung. Karena ini orang yang biasa sudah membelejeti orang, wawancara dengan banyak orang, tapi saya mau mencoba membelejeti malam ini, tapi tidak terlalu pintar juga saya ternyata membelejeti. Itu artinya salah satu guru saya berhasil. Ketika SMA dulu, guru saya adalah orang yang ketika istirahat atau waktu-waktu ketika mata pelajaran tidak ada, guru saya itu bisa tidak dicari di kantin, tapi di perpustakaan. Dan guru itu ada di samping saya. Dia yang banyak, salah satu orang yang walaupun tidak menyuruh ini kamu baca ini tidak, tapi dia yang saya terpengaruh untuk lebih dekat kepada bacaan, baik itu buku, koran. Jangan saya di perpustakaan hanya numpang tidur. Ya setidaknya tahulah judul-judul buku kan gitu. Minimal ya, tahu tempatnya ada di pojok mana gitu ya minimal ya. Iya. Dari Mas Lukman menulis karya sastra berbahasa daerah, berbahasa Madura, yang ini tidak banyak dilakukan oleh masyarakat, termasuk juga saya ini sebagai generasi muda, meskipun saya orang Madura, tapi ketika harus berbahasa Madura malah canggung saya. Nah, apa yang kemudian kira selama ini menjadi tantangan dalam kondisi yang seperti ini? Ini kan juga bagian dari upaya melestarikan bahasa daerah ya, melestarikan budaya juga. Apa yang menjadi tantangan Mas Lukman selama ini? Iya.
banyak hal tantangan, terutama dalam proses pengembangan karya tulis berbahasa Madura itu banyak hal. Saya pernah menulis beberapa masalah terkait pengembangan bahasa dan sastra Madura. Kalau dari sisi sastra lisan mungkin belum mengkhawatirkan, walaupun gejala-gejala itu juga semakin subur juga, termasuk tergerusnya komunikasi. Jangankan di lingkungan sekolah, di lingkungan terkecil keluarga saja sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia. Itu salah satu hal. Termasuk di pedesaan yang ketika orang merantau ke ibu kota dari kemana, ketika pulang walaupun ada di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian masuk ke lembaga pendidikan, di pendidikan anak usia dini juga bertemu dengan bahasa Indonesia sampai ke atas. Maka salah satunya saya pikir guyon bahwa semakin tinggi pendidikan formal seseorang, maka semakin membasmi bahasa daerah. Satu hal. Kemudian yang kedua adalah di lingkungan pendidikan kita, terutama di lingkungan negeri, ada banyak hal yang mengesampingkan bahasa daerah, bahasa Madura dalam hal ini, sehingga alokasi jam pelajaran bahasa daerah dalam satu pekan hanya satu jam, bandingkan dengan eksak dan lain-lain. Mungkin ya banyak alasan. Saya tidak dalam posisi menyalahkan pengelola lembaga pendidikan, tidak, tapi faktanya seperti itu. Kemudian ketika di rumah itu bermasalah, maka ketika bermain di lingkungan bermain, maka akan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia juga. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah setidaknya media juga berpengaruh. Sampai saat ini bisa kita hitung media massa, terutama media massa yang menyediakan ruang untuk karya tulis berbahasa Madura. Kalau yang menggunakan bahasa Madura full satu media itu mungkin saat ini yang hidup hanya Joko Dole yang terbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Timur. Itu pun saat ini terbitnya 1 tahun hanya 2 kali. Satu tahun hanya 2 kali. Kemudian di teman-teman Pamekasan juga ada Pakem Matu Buletin itu. Sementara untuk yang lain hanya di koran, itu pun mingguan. Dan media online mungkin ada juga teman-teman menyediakan ruang itu. Tapi yang bermasalah kan juga soal penulisan secara teknis juga yang perlu kita kembangkan juga. Kemudian yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan kepada teman-teman penulis, baik itu sastrawan ataupun penulis non-fiksi. Sampai saat ini saya pikir juga langit dan bumi antara penghargaan kepada teman-teman sastrawan secara umum ya dari pemerintah dibanding dengan teman penghargaan dari prestasi di bidang MIPA. Saya sering guyon ke teman-teman, terutama di Madura. Madura itu gudangnya penyair, gudangnya sastrawan. Sehingga mungkin karena sudah dianggap biasa sastrawan, tidak ada anak siswa yang juara nasional lomba cerpen atau lomba puisi kemudian diarak keliling kota. Tapi lihat teman-teman, siswa atau pelajar yang menjuarai fisika, matematika tingkat nasional, pulang diarah keliling kota. Artinya tidak dianggap sesuatu yang istimewa. Bisa jadi seperti itu, tapi kalau di sisi lain mungkin dianggap biasa. Dianggap biasa. Karena sudah lumrah, sehingga guyonnya kan orang lahir di Madura itu kan otomatis jadi penyair. Tapi alhamdulillah saya memiliki sejak ada alhamdulillah walaupun di tingkat daerah kurang. Saya dengar dulu di Sumeneb itu 2017 ada Sumeneb, ada penghargaan kepada pemerhati bahasa Madura. Sekarang sudah nggak ada. Kayaknya dulu memang direncanakan setiap tahun. Tapi itu yang mengadakan siapa? Pemkab kayaknya. Waktu Sumeneb Award kalau tidak keliru waktu itu. Nah, penghargaan yang masuk, yang penghargaan sastra daerah tingkat nasional itu akan ada anugerah Rancage Bandung, yayasannya Pak almarhum Haji Prosidi. Nah, orang Madura juga? Bukan, itu semua penghargaan tidak hanya untuk Madura, termasuk Sunda, bahasa daerah sebenarnya. Dan bahasa Madura alhamdulillah sudah 3 kali masuk mendapatkan penghargaan itu. 2 kali Matoyu, 1 kali miliknya yang bicara ini. Luar biasa. Kalau sebelum kita mengakhiri perbincangan, kalau di Madura ini kan ada 4 kabupaten. Nah, selain Mas Lukman sendiri ini,
pemerhati ataupun orang-orang yang konsen dalam tulisan karya sastra berbahasa Madura ini rata-rata per kabupaten ada atau seperti apa? Kalau peta kesusastraan Madura itu kan gini, teman-teman bisa komunikasi ketemu dengan panitia lomba atau panitia sayembara tingkat nasional, maka peserta akan banyak dari Madura. Ketika ditelisik lagi, Madura itu dari mana? Cek. Misalnya ada lomba tingkat Jawa Timur, tingkat nasional lah, pasti banyak dari Madura. Ketika dikerucutkan ke bawah lagi, Maduranya mana? Sumeneb. Ketika di Sumeneb mana, maka akan ketemu dengan pesantren. Pesantren basicnya. Ketika di pesantren, maka lihatlah ada Nukayah, ada Nasatul Mutalimin, Al-Huda, Al-Amin dan lain-lain. Tanpa menafikan dari teman-teman Bangkalan, Sampang, Pamekasan, itu seperti itu kondisinya. Sehingga kalau dalam hal bahasa Madura, kita sering terjebak pada justifikasi orang terdahulu bahwa generasi muda Madura enggan berbahasa Madura, termasuk enggan menulis karya sastra Madura. Saya menolak itu. Saya tidak sepakat dengan itu. Pertanyaan logika terbaliknya adalah, kalau memang generasi muda Madura, kenapa yang tua tidak memfasilitasi dan membinanya? Artinya tidak bisa disalahkan. Saya tidak menyalahkan, karena gini, yang mengatakan seperti itu, mungkin ya, yang mengatakan seperti itu adalah mungkin perbandingannya dengan karya sastra berbahasa Indonesia. Tetapi coba kita lihat data di perusahaan, di media tempat saya bekerja saat ini, tahun 2017 yang lalu menerbitkan buku kumpulan cerpen berbahasa Madura. Itu cerpen yang terbit di hari Minggu kemudian dikumpulkan. Itu karya 21 penulis. Ada 36 kalau tidak keliru, 21 penulis yang justru penulisnya adalah kelahiran yang masih muda-muda. Bahkan ada yang lahir tahun 2000. Yang tua hanya 2 atau 3, yang dalam artian 70 kelahirannya 70 sekian. Itu artinya apa? Kalau berbasis data, justru sekarang anak-anak muda yang menulis. Dan ya kembalinya ke pesantren. Di Sanggar itu ada banyak yang menulis. Sehingga kalau teman-teman lihat perkembangannya di edisi Minggu itu, banyak nama-nama baru yang muncul. Walaupun kalau dibandingkan dengan karya bahasa Indonesia, mungkin juga jauh, termasuk buku karyanya. Karya berbahasa Madura. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada, kalau boleh saya sebut nama misalnya, ada Matoyu, itu sudah melahirkan beberapa buku. Kemudian yang orang mana itu? Toyo itu orang Longos, Kepora. Kemudian ada Zainal, Pamekasan, ada Supriyadi, Pamekasan, kemudian ada Jufriyadi, Pamekasan. Ada, itu yang buku ya, yang sudah berbentuk. Sampang sama Bangkalan? Sampang itu ada kawan Camplong, dari Camplong, Bin. Nasihin Damiri dari Camplong. Bangkalan justru ada penyusun kamus, Pak Andrian. Bangkalan penyusun kamus. Itu yang baru. Kalau yang lama justru lebih banyak sebenarnya. Karya-karya sastra baiknya yang non-fiksi itu banyak. Kalau yang baru-baru seperti yang saya sebutkan tadi, ada Hasmidi yang baru-baru ini menuliskan, ada Jasuli yang baru. Kalau juga. Museum buku-buku ataupun karya yang berbahasa Madura ada nggak di Madura atau belum ada ya? Belum. Sepengetahuan saya belum. Jangankan museum, ya, perpustakaan daerah, perpustakaan umum daerah bisa dicek ada berapa judul berbahasa Madura. Saya tidak yakin, ya bukan ini. Saya tidak yakin buku-buku yang yang saya sebutkan tadi ada di perpustakaan daerah yang milik pemerintah. Nah ini. Belum tentu. Saya tidak yakin ini. Iya. Luar biasa perbincangan kita dengan Mas Lukman ini, terutama ketika membincang tentang karya sastra berbahasa Madura. Mas Lukman, sebelum kita akhiri perbincangan ini, karena sampean ini tadi kan sudah disebutkan banyak menulis, ada yang puisi, buku berbahasa Madura. Saya sebelum mengakhiri ingin melihat sampean dan saya beri waktu untuk membacakan puisi yang berbahasa Madura.
yang menurut sampean ini menarik untuk ataupun ya tersampaikan kepada masyarakat? Aduh, Minimal bisa menginspirasi bahwa kita sebagai generasi muda juga harus terlibat dalam pelestarian bahasa daerah yang saat ini mungkin juga tidak banyak orang yang melakukan itu. Anak-anak kita mungkin sudah mulai akrab dengan bukan dengan bahasa Madura, bukan bahasa daerah, malah bahasa-bahasa alay yang yang sebenarnya apalagi pengaruh teknologi yang luar biasa sekarang ya. Iya, mudah-mudahan berkenan. Saya baca puisi sesuai dengan judul buku ini, Cengkal Burung. Cengkal burung. Ya. Cengkal burung. Nak kanak si akulur ki tulu minta tengker beeri. Abeli kakindu nareng tua ngibesa kuntung bartopeten saibu aksara tak harkat salain papahaten ada tes kasra. Du malam mana akulung careta titinan setong pangka kaperki-perki alampat tina kiki anak kanak alebun teti tabun abengko teti kopeng mata setopo pengko cuken dari pekir sesalko pas bila obo nabuko nyare cengkang kelan bendepa munki pakun ngokor omor maski delemma aning kean dari somor beni setanto ki papakuna taretan amuso palotan lencak acang kebeton tabe gerebil dari tatepo maakal ali liu bilu padena belu tetia sotik padena atik Lapuan Teluk Juli 2000 balu. Luar biasa. Terima kasih Mas Lukman sudah membacakan salah satu karyanya, puisinya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi semuanya generasi muda masyarakat Madura untuk juga terlibat melestarikan bahasa daerah, yaitu bahasa Madura. Nah, karena ini puisi karya sastra katanya Mas Lukman, biarkan orang yang kemudian menafsiri. Jadi saya tidak akan menyimpulkan perbincangan ini. Tapi sebelum mengakhiri, paling tidak mungkin juga ada ajakan ataupun seperti apa untuk melestarikan bahasa Madura ataupun karya sastra yang berbahasa Madura. Baik, tanpa bermaksud menggurui teman-teman bahwa saya mengajak bahwa untuk bangga menjadi orang Madura. Ada banyak hal orang yang kadang masih terdengar malu dengan berbagai alasannya. Bahkan ketika orang Madura disebut sebagai dengan besi tua, dengan yang lain-lain. Padahal itu kalau diambil dari angle yang lain, itu menimbulkan kebanggaan. Kalau tidak misalnya disebut orang Madura sebagai ahli besi tua, kalau memang tidak punya keilmuan, tidak punya kemampuan mengelola besi, kan tidak mungkin jadi ahli besi, kan gitu. Betul. Orang Madura itu hebat, ada banyak pendahulu kita yang bisa menjadikan teladan. Bahkan ini saya sampaikan, ini penting, masih terkait dengan bahasa. Yang menggagas bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia, itu orang Madura. Orang Madura, karena itu harus bangga. Dia adalah M. Tabrani, kelahiran Pamekasan sana. Dia yang memimpin kongres pertama, kongres pemuda kita. Ada banyak hal untuk bisa bangga, kan itu. Giliran padam. Inilah yang tidak bisa ditebak gitu. Artinya langsung kondisional gitu. Sambungkan gitu. Ya, pemirsa Lensa Bicara dimanapun Anda berada, mohon maaf ini ada gangguan teknis ya, lampu padam, jadi terpaksa melanjutkan dengan kondisi yang seadanya ini. Mas Lukman, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin menyatakan bahwa ada banyak hal yang bisa membuat kita menumbuhkan rasa bangga sebagai orang Madura, termasuk dalam hal berbahasa, karena kita seorang yang tidak yang malu bisa saja karena tidak tahu. Karena itu mereka ajak dibimbing agar mereka tahu. Kalau sudah tahu nanti akan merasakan asinnya seperti minum air laut, sehingga orang ketika tahu
makna yang terkandung, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa dan sastra bahasa Madura, saya pikir nanti akan kecanduan, karena di dalamnya banyak nilai yang bisa dipelajari, yang bisa dijadikan pedoman hidup dan lain-lain. Ya, mungkin itu, sehingga ayo kita lakukan sebisa mungkin dan hentikan menjustifikasi generasi Madura enggan berbahasa Madura, karena faktanya tidak semua seperti itu. Saya masih percaya bahwa teman-teman generasi muda Madura ada yang bangga dan bisa dan mau menulis dan mengembangkan sastra berbahasa Madura. Iya, terima kasih, luar biasa obrolan kita dengan Mas Lukman tadi, meskipun ada gangguan teknis harus lampu padam. Itulah obrolan kita pada saat ini seputar sastra Madura, karya tulis berbahasa Madura. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan juga bisa menjadi motivasi, dorongan agar kita sebagai generasi muda Madura juga memiliki keinginan untuk terlibat melestarikan bahasa Madura. Karena obrolan pada saat ini seputar bahasa Madura, maka saya juga akan mengakhiri dengan pantun berbahasa Madura. Kacepot gulana merah, salalopot nyoon sapora. Akhirnya, terima kasih, tetap ikuti program Lensa Bicara dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang juga menginspirasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Lukman. Siap, sama-sama.